adalah menggayung, karena ini bagian daripada beberapa yang saya temui warga dari RT 1 sampai RT 3, 1, 2, 3. Salah satu permasalahan klasiknya itu ada di situ. Jadi masuk ke dalam program bagaimana kita merangkul keseluruhan. Jadi tidak lagi merupakan daripada program individu, tapi program bersama bagaimana BSA ke depan. Penataan tata ruang hijau di RT 09. Ruang terbuka hijau, ramah anak, ramah manula. Ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Kita di sini sudah banyak, mohon maaf kepada bapak yang ada di sini, manula dan anak-anak. Ya. Ruangnya ini sekarang ini sudah sangat menyempit, banyak digunakan untuk hal. Kadang-kadang juga ruangan ini juga tidak tertata rapi, seadanya, sedapatnya. Nah, bagaimana ruang ini, ruang bermain anak kita, ruang untuk orang tua, juga menjadi salah satu tempat bagaimana kita nantinya berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama kita. Jadi akan dibuatlah, memanfaatkan aja. Jadi ada pasum di belakang posyandu, ada pasum yang terletak di RT 3, ya, ada juga pasum yang kecil bisa. Nanti yang letakkan strategis kita buat, ya, yang sifatnya untuk anak-anak bisa bermain, yang sederhana saja. Orang tua di situ bisa sambil dia berjalan, sambil bisa olahraga, berinteraksi. Insya Allah kita akan berdayakan. Jadi saya tidak mulu-mulu, kita berdayakan yang sudah ada saja. Ya. Lalu di sini adalah pemanfaatan lahan rumah untuk tanaman bunga dan apotek hidup. Jadi begini. Saat ini memang kita paling gampang kita beli ke pasar Areka, sesuatunya mau apa saja. Namun tidak ada salah juga nanti dalam program ke depan itu tuh di setiap rumah ini memiliki, walaupun sederhana, ya walaupun sederhana, saya juga sudah melihat hal ini ada di tempat Nur, Pak Tuan, nggak ada salah juga kita ada di rumah kita. Terkadang obat-obat tradisional ini lebih cepat bisa menyembuhkan, bisa menjadi salah satu alternatif, ya, alternatif bagi kita untuk kesehatan. Jadi ini kita berdayakan lagi. Memang pernah ada program-program ini, tapi menurut saya ini bagus karena murah meriah. Lalu ada lagi budidaya. Jadi saya juga tadinya kedepannya juga akan menerapkan ini. Setelah program awal saya di RT itu adalah tong sampah, yang sederhana, tong sampah berarti itu akan kebersihan dan keindahan lingkungan. Sekarang programnya itu adalah budidaya sayur dan ikan dalam ember di rumah. Sebenarnya sasaran saya di sini, di samping itu adalah bagaimana konsumsi kita sehari-hari, bagaimana bisa kita hidup sehat, juga bagaimana kita bisa meningkatkan. Jadi kalau seandainya nanti sudah ada, ya mohon maaf ini bukan mendahului yang lainnya. Kalau seandainya dia menghasilkan satu hari 1.000, jadi dia konsumsi satu ikat 1.000. Kalau 30 hari 30.000. Kalau dia memang menghasilkan bisa aja buat beberapa ember gitu. Nah ini di dalamnya ikan lele itu tidak ada resiko, gitu. Tidak banyak resiko. Yang paling utama adalah satu. Hari ini kita untuk Jumantik kita ada lagi, ya. Jumantik itu bagaimana untuk mengontrol tingkat pandemi daripada perkembangan daripada nyamuk Aedes aegypti. Jadi hari ini adanya itu mudah-mudahan nanti nyamuk bertelur di situ dimakan sama ikan di lokasi kita bisa sehat. Nah ini dia. Jadi sekali mendayung 2-3 bulan contohnya. Lalu ada lagi. Nah ini dia. Saya juga interest pada orang-orang tua sebenarnya. Jadi dulu udah saya akan meluncurkan program ini khusus di RT. Tapi karena mengingat dan menimbang tidak mungkin, nah ini pengecekan kesehatan dasar bagi orang tua secara berkala berlanjutan. Hari ini bagaimanapun juga, kalau kita nanti berkonsultasi dengan teman, yang ditanya pertama sehat. Ukuran sehat itu apa? Ukuran sehat itu adalah kita memeriksakan diri. Memeriksakan diri hari ini
kadang-kadang ya apakah sudah sehat tidak lah, sakit baru periksa. Jadi tidak. Momen kita ada bertemu. Bertemu itu nanti dalam satu majelis ilmu kah dia, majelis apakah dia. Kita gunakan momen itu untuk yang pertama mungkin cek tensi, ya kan. Lalu kita gula darah, asam urat, kolesterol, yang murah-murah aja. Karena biaya itu murah. Kalau kita pergi ke apotek itu paling tidak 35.000. Kalau kita laksanakan di sini, kita beli alatnya sendiri. Karena petugasnya banyak. Di tempat RT 2 itu ada dokter gigi, ada dokter yang umum ada, bagus, ada juga yang dosen yang kedokteran ada juga di situ, ya kan? Sudah melakukan saya. Nah, momen ini waktu itu langsung pandemi, lalu saya tidak gunakan dulu untuk hal ini. Nah, ini dia. Jadi momen-momen itu kita gunakan. Paling nggak dalam sekali sebulan kita bisa gunakan ini. Insya Allah. Lalu olahraga bersama cara berkampanye. Nah, olahraga selama ini sudah bagus. Momen-momen ada di kampung kita itu menggunakan fasilitas olahraga. Jadi ada momen 2 Agustus, momen apa, kita ambil sebagai olahraganya, ya kan? Kita ambil sebagai kebersamaan kita untuk ini dilanjutkan terus gitu. Jangan berhenti gitu. Jangan hanya karena 17, jadi kalau bisa kita continue. Ya kan, habis sholat subuh kita sama-sama membiasakan habis sholat subuh jalan kita di sini, ya kan. Nah, ini dia. Sehingga nanti bagaimana kita dari RT 3 bisa kita ketahui, oh ini. Jadi selama ini kan pulang paling nanti dari sini, jadi nggak sampai ya, kita biasakan. Nah, itu kalau bisa continue membiasakan dari kita dulu. Lalu peningkatan dan pemanfaatan teknologi dan dalam membantu pembelajaran, peningkatan usaha UMKM dan wirausaha. Saya sudah mencoba merintis untuk bagaimana manfaatkan. Jadi saya ini juga memikirkan bagaimana meningkatkan ekonomi daripada warga, tadinya warga RT 2. Ya kalau diamanahkan kan nanti dari RT 3. Jadi untuk ini 10 detik lagi. 10 detik lagi Pak ya. Oke, untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan ya. Jadi kenyamanan, keamanan lingkungan itu sudah pasti. Kita sekarang sudah buat, awalnya juga tadi sudah dibuat ada pos ronda yang dibuat bersama-sama RT 1, RT 2, RT 3 yang ada di RT 1 juga ada petugasnya di ketiga-tiganya. Lalu juga menjalin kerjasama dengan pihak lain. Ya, tunggu sebentar dulu Pak. Ya, karena visi misi ini penting Pak. Ya, saya juga rekam di digital saya. Kalaupun nanti ini saya tidak diamanahkan, paling tidak rekaman ini bisa menjadi. Kalaupun nanti Pak Asibuan juga tidak diamanahkan, saya akan melaksanakan itu bisa begitu. Mohon maaf Pak ya. Lalu yang ke-10 ini menjalin kerjasama dengan pihak lain dan memelihara pembangunan kesejahteraan dan di lingkungan. Jadi saya juga sudah cerita masalah bagaimana berternak, bagaimana kita lingkungan, bagaimana ini tidak lepas daripada kerjasama dengan pihak ketiga. Saya juga akan menjalin dengan rekan-rekan saya dosen baik itu di Paperi Undri ataupun di UIR nantinya. Untuk itu bisa menjadi salah satu proyek kita sama-sama. Jadi saya akan coba ke sana. Lalu kalau seandainya bila perlu, hari ini yang telah digagas oleh dulu Pak RT, Pak Rahim dulu, bagaimana untuk di daerah kita ini pembayarannya itu di-kop oleh satu orang, jadi dikelola baik-baik. Jadi satu pintu semuanya, dari PBB, listrik, pembayaran semua di-kop satu. Jadi pengelolaannya dalam satu. Jadi tidak perlu lagi kita mengandalkan daripada orang ketiga atau orang keempat di sini. Karena banyak faktor. Oke, yang terakhir saya simpulkan, dia sebenarnya ada visi, misi, tujuan dan sasaran PNTS. Tujuan, jadi ukuran ketercapaian saya besok adalah yang pertama, tercapainya tertib administrasi. Yang kedua, tercapainya lingkungan sehat dan asri. Yang ketiga, tercapainya hidup sehat, jasmani dan rohani. Keempat, tercapaian pemanfaatan teknologi digital. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk penyampaian visi-misi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Panitia. Mohon maaf ini Pak Sekretaris sudah mengambil waktu lebih. Ya, saya tutup dengan salah satu pantun saya.
nomor satu atau nomor dua bukan menjadi tujuan kita, namun ada yang lebih utama bersama kita membangun BSA dan sekitarnya. Boleh diputar. Demikian saja dari saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.